aja. Oke, yes. Terus gimana tadi perjalanan ke sini? Saya ke sini macet dikit. Macet dikit. Di daerah mana itu? Saya daerah ya mengantis itulah macet biasa. Mas Mosef ini tinggal di Surabaya? Kuliah Kuliah di Surabaya berarti ngekos apa PP? Ngekos di daerah. ya. Terus minggu ini gimana? Apa ada hal yang menyenangkan atau justru sedih? Banyak sedihnya sih. Oh, kalau boleh tahu kenapa kok sedih? Stres aja sih. Stres. Mas Mosef nih kuliah udah semester berapa? Semester 3. Oh, semester 3. Berarti habis ini semester 4 ya. Ya betul. Cepet banget gitu, nggak terasa. Terus ada aktivitas lain nggak yang bikin padat, yang di belakangan kuliah? Aktivitas lain Selain kuliah, nggak ada sih, yang cuma kuliah aja gitu. Makanya stres karena akademiknya, apa stres karena lingkungan kuliahnya? dua-duanya, tapi kebanyakan akademik. Akademik. Oh ya, sebelumnya Mas Mosaf ini duduknya udah nyaman kok belum? Terus suhunya ini ruangan panas apa cocok? Udah pas. Agak panas tapi nggak sampai yang keren-keren banget gitu, jadi aman aja. Kalau ada yang nggak nyaman, Mas Mosaf bisa bilang aja ya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau mastiin kalau Mas Mosaf itu merasa aman buat cerita di sini. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan beberapa asas di mana ada kerahasiaan. Itu Mas Mosaf di ruangan ini tuh semua apa yang diceritakan Mas Mosaf ini bersifat rahasia dan saya nggak akan bocorkan ke orang lain, terkecuali kalau memang kondisinya membahayakan Mas Mosaf dan saya akan melibatkan pihak lain tapi dengan izin Mas Mosaf. Terus di sini ada asas keterbukaan di mana Mas Mosaf di sini di ruangan ini terbuka bebas bercerita tanpa saya hakimi. Terus apa ada lain yang dipahami atau ditanyakan? Oh, itu aja. Ya. Oh ya Mas Mosaf, minggu ini mood Mas Mosaf lebih condong ke tenang, capek, apa gimana? Banyak capeknya sih. Banyak capek, berarti ada tekanan ya Mas Mosaf? Enggak ada, capek aja. Capek. Kalau nggak tahu capeknya capek yang gimana? Ada faktor apa yang bikin capek? Ya, capek kuliah, terus gak bisa ngurus stres juga, jadi ya lumayan kerasa lah. Capek kuliah ini apa sih yang bikin capek banget Mas Mosaf? Yang bikin capek tuh tugas-tugas kelompok itu bikin capek. Tugas kelompok. Terus kalau boleh tahu perasaan Mas Mosaf hari ini duduk di sini seperti apa? Bingung, sebenarnya bingung mau cerita dari mana kan, bingung aja. Berarti ada sesuatu yang mengganggu pikiran Mas Mosaf ya sampai ke sini. Terus belakangan ini tugas atau kegiatan kampus gimana? Tugas atau kegiatan ya gitu-gitu aja, cuma makin kesini kok makin pusing gitu. Pusingnya itu karena kebanyakan tugas yang menumpuk atau bingung ini tugasnya ini dikerjain dari mana dulu? Saking mepet-mepetnya deadline. Tugasnya numpuk, nggak numpuk banget, cuma lumayan banyak, terus kadang bingung juga mulai dari mana. Itu kan pikir ini mulai dari mana ya kan, bingung. Apalagi kelompok, kalau individu kan tinggal ngerjain selesai, ini kelompok harus koordinasi juga, itu yang bikin Pusing karena mecah-mecah otak juga ya. Kelompok ini belum selesai,
kelompok itu belum. Terus bisa menghandle nggak Mas Musaf selama ini tugasnya? Kadang bisa kadang enggak. Kadang bisa kadang enggak, tergantung situasi mungkin ya, moodnya juga. Tergantung tingkat stresnya sih. Terus interaksi sama teman-teman di kampus gimana? Atau sama keluarga di rumah? Interaksi sih normal, tapi kalau lagi capek biasanya saya agak ngejauh aja gitu. Mengurung diri, menjauhkan diri gitu. Ya, Kalau boleh tahu, lagi suka kegiatan apa akhir-akhir ini? Untuk menghilangkan merefleksikan kepala gitu, mungkin ada kegiatan lain. umumnya sih saya olahraga, cuma kalau udah capek ngantuk ya buat tidur aja udah lumayan lega, lumayan berkurang. Oke. Satu kata hari ini apa Mas Mustafa? Hari ini capek. Capek. Berarti benar-benar capek banget gitu ya Mas Mustafa. Ya lumayan lah. Sampai bingung gimana cara ngatasinya, harus apa, pasti bingung gitu ya. Iya masih bingung. Saya hari ini dor banget, serba kaget. Tugas baru dikerjain pagi, PPT baru tadi pagi, makalah belum ngerjain, nggak bawa laptop kan bingung juga. Ya itu, kayak kalau mau out ya, tapi coba dimitrain sendiri gitu. Terus sebelum kesini tadi ngampus dulu apa dari mana? Sebelum kesini tadi ada kelas dulu, Ada kelas. Di mana kelas tadi? lumayan bikin capek sih, Capek. capek pikiran lumayan. Berapa matkul? Cuma 2 tapi lumayan kerasa. Oke. Apa ada hal lain yang ingin dibahas lebih dulu di sesi ini? Saya juga bingung mau bahas dari mana. Pokoknya bingung ya, kesini tuh udah capek, udah bingung gitu. Ya, Tinggal. enggak. Oke, tadi kita udah pembentukan hubungan. Kalau sudah siap kita mulai. Mas Musaf udah siap belum? Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Tadi kan Mas Musaf bilang ya sempat stres akademik itu makin terasa. Terus kalau boleh bisa nggak ceritain lebih dalam gitu? Stresnya sih cenderung kebanyakan tugasnya tuh nggak bisa saya sendiri, harus nyatuin kepala banyak orang kan. Saya juga capek sendiri kan, nyatuin itu tugas kelompok ada kan 5, kalau nggak 4. Itu tiap minggu pasti ada tugas baru. Terus ya capek aja kalau kebanyakan tugas kelompok. Jadi pemicunya deadline bertumpuk ya. Ya betul, jadinya makan mepet. Ya meskipun seminggu tapi itu satu matkul satu tugas. Dari semester 1 sampai sekarang terasa nggak sih perbedaannya? Lumayan, sekarang lebih terasa. Sekarang semester 3. Terus kalau lagi ngerjain tugas itu Mas Musaf ngerasain yang rasanya tuh panik, terus kayak sekarang ini ngerjain tugas A, terus nanti jam setelah itu tugas B ini harus dikumpulin, itu pernah ngerasa panik? Panik sih enggak, tapi rasanya pengen kabur, pengen lari dari kenyataan, tapi kan tugas ya, namanya juga tugas kewajiban, ya mau nggak mau harus dikerjain. Kalau panik sih nggak ada, selama waktunya masih bisa diakumulasi buat pengerjaannya masih aman. Tapi kalau udah mepet ya panik dikit nggak bicara. Panik dikit yang biasanya panik itu pikiran apa yang muncul? Pas panik pikirannya malah kosong. Kayak ngeblank gitu? Iya betul. Nggak kayak aduh habis ini deadline, terus takut nggak
nggak bisa ngerjain, nggak nutut gitu. Kalau gitu malah sebenarnya lebih cepat mengerjakannya, cuma sebelum itu ngeblank dulu, ulang dulu, habis itu baru oh iya ternyata bisa gini. Tadi Mas Musof kan bilang kalau saya kan tadi tanya kalau ada kalau ada tugas banyak menumpuk terus bingung cara kerjainnya, itu pikiran apa yang ada di pikiran Mas Musof? Katanya kosong. Apa nggak ada pikiran lain kayak misal, aduh aku takut gitu, takut nggak selesai ini tugasnya gitu. Sebenarnya nggak bener-bener kosong, cuma itu saking banyaknya isi kepala jadi kayak kalau komputer kalau kebanyakan buka aplikasi kan ngeblank ya kayak gitu, saking banyaknya jadi ngeblank. Jadi ya bingung juga sebenarnya isi kepala saya itu apa, cuma saking banyak jadi ngeblank gitu. Tapi biasanya pikirannya tuh rasanya apa ya, kayak pengen kabur aja, pengen lari gitu, biasanya gitu. Cuma kadang ada yang lain jadi kepenuhan Jadi pengen cari pelarian gitu ya, buat sementara gitu, saking banyaknya tugas. Jadi pikiran muncul otomatis tuh pengen lari gitu ya, pengen kabur, pengen nggak menanggung beban. tuh, pengen naruh beban bentar gitu. Kalau secara fisik tubuh Mas Musof ini meresponnya seperti gimana? Kalau secara fisik nggak gimana, cuma paling gejala gitu, apa kayak beberapa, tapi ya kan jantung satu kadang deg-degan gitu sama capek, baik dari capek secara mental tadi efeknya gampang capek di fisik juga. Jadi mungkin tubuh Mas Musof ini masuk ke mode fight or flight ya, karena kebanyakan tugas, stres akademik kayak gitu. Gak apa-apa kok, wajar, karena banyak mahasiswa itu mengalami hal yang sama. Jadi yang penting kita pahami dulu polanya seperti apa. Kalau sebelum itu aku rangkum ya Mas Musof biar jelas. Yang pertama, pemicunya Mas Musof itu banyak tugas, terus deadline tugas itu berdekatan. Terus apa materinya sudah? Menurut saya untuk sekarang sih sulit, karena saya nggak tahu ini memang kognitif saya kurang atau saya emang proses belajarnya agak lama gitu. Oke, terus ada pikiran otomatis di mana Mas Musof ini pengen kabur, pengen lari, pengen tidur, pengen sampai kepala ini benar kosong gitu. Terus reaksi emosinya deg-degan, terus gampang capek. Dari perilaku Mas Musof ini sering menunda, menghindari tugas, nggak fokus, sama mudah capek. Sesuai nggak dengan apa yang diomongin Mas Musof? Sesuai. Oke, sekarang saya mau Mas Musof ini belajar keterampilan agar lebih siap menghadapi stres akademik. Dan di sini ada 3 teknik. Yang pertama relaksasi pernafasan, yang kedua self talk positif, dan yang ketiga teknik pecah tugas atau chunking. Nah, di sini aku mau Mas Musof ini merilekskan badan terlebih dahulu. Udah relax, jangan ada pikiran di kepala, relax.
belum. Mas Mosaf ikutin saya biar Mas Oke, Mas Mosaf relax. Udah bisa relax? Sedikit lagi sih. Oke, Mas Mosaf mencoba untuk relax. Oke, Mas Mosaf bersedia nggak mencoba untuk latihan relaksasi nafas untuk menenangkan diri saat dihadapkan dengan rasa stres? Oke, Mas Mosaf relax dulu. Sudah? Oke. Duduknya udah nyaman apa belum? Sudah tapi belum relax. Apa masih ada pikiran di kepala? Ada. Oke, di sini saya bantu untuk merilekskan. Sekarang Mas Mosaf mencoba untuk teknik pernafasan. Oke. Bisa mulai bernafas. Oke, tarik nafas pelan. 2, 3, 4, 5, tahan, keluarkan. Udah mulai? Mungkin beberapa menit lagi. Oke, kita coba tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, dikeluarkan lagi. Lagi, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan, keluarkan. Setelah mencoba teknik pernafasan ini gimana? Rasanya pikiran saya jauh lebih lega, lebih enteng, tapi tetap ada tanggungan yang harus dikerjakan, tapi paling tidak itu sedikit lebih ringan lah. Berarti udah ringan ya. Nah, teknik relaksasi pernafasan ini yang membantu Mas Mosaf menurunkan respon stres secara biologis. Jadi cocok kalau Mas Mosaf ini sudah mulai merasa cemas saat ngerjain tugas atau lihat deadline atau pokoknya yang bikin stres ini keluar gitu. Tadi Mas Mosaf ada cerita kalau pikiran Mas itu negatif cukup kuat ya, kayak nggak pengen ngerjain tugas, pengen lari dari tanggung jawab, terus kadang pikiran itu tiba-tiba kosong gitu. Dari sini sekarang kita ubah. Mas Mosaf coba bilang pelan-pelan kalau Mas Mosaf ini mampu belajar atau mampu mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Kapan Mas Mosaf bisa mencoba untuk mengulangi perkataan itu? Sekarang bisa? Bisa. Oke. Jadi saya mampu mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Dari Mas Mosaf bilang seperti itu, gimana rasanya? Mungkin habis setelah melontarkan kalimat itu ada rasa keinginan untuk mengerjakan tugas gitu. Ada tapi masih mungkin agak nanti dulu, nanti tidur sebentar gitu. Oke, kita lanjut ke teknik canggih yaitu mengatasi tugas akademik. Semisal kalau kita pecah tugas besar menjadi bagian yang lebih kecil, apa itu terasa mungkin bisa diselesaikan?
mungkin dicicil tiap hari tiap hari gitu. Bisa saja tapi harus sesuai apa ya, harus ada pembagiannya. Jadi kalau itu terlalu tugasnya belum dibagi tugas dan itu kelompok, saya kadang saya bingung saya harus kerjain dari mana, terus saya kerja bagian apa. Tadi kamu bilang kan tugas terlalu besar ya. Kalau kita pecah menjadi bagian kecil-kecil, mungkin misalkan kalau misal mata kuliah A ini deadline-nya besok, berarti untuk saat ini kamu mengerjakan tugas itu. Jadi tugas yang paling dekat deadline-nya itu dikerjakan terlebih dahulu. Bukan berarti tugas yang deadline-nya lama itu nggak dikerjakan, tapi dicicil. Kalau tugas yang deadline-nya udah selesai, berarti ganti ke tugas-tugas yang deadline-nya menyusul kayak gitu. Kalau dipecah gini lebih ringan kan ya? Harusnya lebih ringan kan, tapi saya belum coba. Tapi bisa dicoba. Menurut Mas Mosaf itu waktu ideal untuk mengerjakan tugas ini kapan? Waktu mungkin jam-jamnya gitu. Mungkin kalau saya biasanya tengah malam. Saya malam hari gitu, di atas jam 9. Kenapa enggak di waktu Mas Mosaf ini kalau pulang kuliah jam berapa? Tergantung ya. Mungkin setelah maghrib itu keluar. Kalau bisa dikerjakan di tengah malam kan waktu tidur kita kan kurang, istirahat kita kurang. Kenapa enggak di bawah jam tengah malam gitu? Nggak tahu, kalau tengah malam itu suasananya lebih tenang aja gitu. Kalau habis maghrib dan selesai itu kan masih ya mungkin ada beberapa aktivitas dari teman-teman yang kos gitu. Jadi lebih enaknya mungkin cuma di atas jam 8 lah gitu, nggak yang habis maghrib langsung. Emangnya kalau dikerjakan di tengah malam itu apakah nggak mengganggu aktivitas Mas Mosaf selanjutnya, kayak misal ada kelas pagi gitu kan, mungkin bisa aja kesiangan, terus habis bangun tidur tuh pusing karena kurang tidur gitu. Ya jelas sangat mengganggu, tapi gimana lagi? Mungkin bisa dicoba berlatih ya. Kalau semisal sepulang kuliah ada waktu luang gitu, udah mulai dikerjakan gitu. Jadi nggak sampai waktu tengah malam, karena otak itu kan butuh istirahat, butuh mode sleep gitu ya. Mungkin ada hambatan lain yang muncul ketika mulai mengerjakan. Hambatannya mungkin harus mengumpulkan dulu ya, harus cari momen sama ya mungkin membuka mood yang pas baru tugas gitu. Hambatannya di situ. Berarti menunggu timing yang pas gitu ya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap penerapan yang adalah di mana Mas Mosaf ini harus bisa pakai keterampilan tadi dalam situasi akademik sehari-hari, termasuk pengelolaan stres. Jadi kita buat skenario nyata dulu ya Mas Mosaf. Stop. Oke, situasi nyata apa yang ingin Mas Mosaf ini coba atasi terlebih dahulu? Situasi nyata ya, mungkin mengelola stres aja sih, biar saya bisa nugas dengan lancar, terus kayak ya mungkin menjalani kuliah secara mindfulness ya. Soalnya kalau tadi yang saya bilang tadi kan kalau udah terlalu penuh kan ngeblank jadi kosong. Jadi
jadi gak mindfulness ya, kesannya kuliah saya jadi percuma gitu ya. Mungkin mengatasi stres dan tekanan akademik aja terus. Oke. Kalau semisal nih ya, saya kasih kayak study kasus, bukan study kasus, kayak semisal apa? Kalau besok Mas Musaf ini buka Google Classroom ya, terus ada lihat tugas baru. Apa langkah pertama yang kepengen Mas Musaf ini lakukan? Langkah pertama saya bakal baca dulu tugasnya seperti apa. Mungkin ya kita Mas Musaf bisa mencoba langkah-langkah. Kayak pertama berhenti 30 detik, lalu yang kedua ambil nafas 3-4 kali, lalu yang ketiga mengucapkan self talk positif kayak yang Mas Musaf tadi, aku mampu mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Lalu yang keempat, pecah tugas jadi bagian kecil seperti yang kita lakukan tadi. Terus yang kelima, bisa mengerjakan 5-20 menit pertama sebagai warm up. Terus yang terakhir, evaluasi kecil, bilang kayak afirmasi ke diri sendiri kalau udah bisa gerak, udah bisa mulai mengerjakan tugas gitu. Kayak ada dorongan gitu. Itu sih udah sih, aku tadi merasa lebih siap gitu menghadapi garda-garda kuliah gitu. Oke, bagus. Ya, dari SCM itu tujuannya bukan menghilangkan stres sebelumnya, tapi kebal, terus terlatih, terus udah bisa siap menghadapi stres akademik ya. Mungkin sewaktu-waktu itu ada gitu lagi. Dari teknik itu tadi, beberapa teknik yang kita bicarakan tadi, teknik mana yang bakalan Mas Musaf pakai terlebih dahulu ketika ada kayak stres gitu, entah akademik atau apa? Mungkin yang apa, ngatur nafas tadi, Napasan. pernapasan itu. Dari sini ada indikator nggak bahwa Mas Musaf ini udah berhasil menerapkan kopi dengan baik? Belum ada. Mungkin kita perlu berlatih di pertemuan selanjutnya. Kira-kira hambatan apa yang paling mungkin muncul ke depannya? Hambatan ya, mungkin stresnya tidak bisa saya atasi dengan baik, terus akhirnya saya kabur lagi. Pokoknya intinya di sini Mas Musaf kan udah dilatih ya, bisa diterapkan ketika Mas Musaf ini dihadapkan dengan stres. Diingat kalau langkah pertama itu tarik nafas gitu dan seterusnya. Menurut Mas Musaf seberapa siap Mas Musaf menghadapi stres dengan teknik ini? Seberapa siap ya? Mungkin 60%. Apa dari 60% itu apakah ada yang ingin ditambahkan teknik lain ke rencana kopi Mas Musaf selain bernafas dan self talk dan lain-lain? Mungkin saya tambah lewat fisik gitu. Seperti apa? Seperti lari begitulah. Olahraga. Olahraga. Kalau ditambah yang nonton juga boleh, tapi dengan batasan waktu biar tidak melupakan tanggung jawabnya tadi. Oke Mas Musaf, kita sudah 30 menit konseling. Sebelum kita akhiri, apa yang ingin ditanyakan Mas Musaf? Sudah cukup sih. Oke. Dari konseling ini 1-10 berapa? 8,5.
Oke, berarti ada peningkatan ya. Oke Mas Musaf, sebetulnya aku ikut senang karena Mas Musaf ini dia mau untuk refleksi dengan teknik-teknik itu. Mungkin minggu depan kita bisa cek kemajuan, atau Mas Musaf bisa catat situasi kapan Mas Musaf berhasil atau gagal menerapkan strategi coping ini. Nanti saya akan coba di rumah. Oke, bagus Mas Musaf. Terima kasih sudah terbuka hari ini, sudah bekerja keras, terus jangan lupa istirahat cukup. Tugasnya dikerjakan bisa di bawah jam 12 malam. Terus tidur teratur, makan teratur, terus jangan lupa kasih tubuh waktu santai. Mungkin dengan teknik yang ditambahkan proposal, bisa olahraga, nonton, seperti itu. Oke, terima kasih udah dengerin cerita-cerita. Oke, kalau Mas Musaf ngerasa stres atau ingin bilang apa-apa bisa hubungi saya. Mungkin saya aturkan jadwal untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini kita semoga